Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Khairinisa Arifah MSc PhD selaku dosen pembimbing saya, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji sidang tesis. Perkenalkan, nama saya Asri Pangestika Lutfiani, mahasiswa program studi Magister Sains Akuntansi. Pada hari ini, saya akan memaparkan hasil tesis saya dengan judul Pengaruh Kinerja Lingkungan, Sosial dan juga Tata Kelola, serta struktur kepemilikan terhadap biaya modal dan investasi pada penelitian dan pengembangan. Pada presentasi ini, terdapat 5 pokok bahasan, yaitu ada pendahuluan, landasan teori dan tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah simpulan. Pokok bahasan yang pertama adalah pendahuluan. Permasalahan ini dimulai pada saat krisis keuangan di tahun 2009, yang mana banyak perusahaan bangkrut akibat krisis tersebut. Sama halnya saat COVID-19 ini datang di tahun 2020, banyak perusahaan yang pada akhirnya terkendala dengan keuangan mereka dan harus memikirkan bagaimana cara agar perusahaan ini bisa mempertahankan kinerjanya. Lilly dan Calvet menyatakan bahwa biaya modal dan inovasi ini harus menjadi fokus perusahaan saat keadaan seperti ini. Nah, ketika perusahaan tidak berinovasi, maka akan bangkrut. Kondisi ini sejalan dengan prioritas nasional yang menggalakkan perusahaan untuk turut berfokus pada kegiatan penelitian dan pengembangan guna membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia dan tentunya menjaga keunggulan kompetitif di pasarnya. Lalu faktor apa saja yang bisa mempengaruhi dua hal ini? Jawabannya adalah ESG dan juga struktur kepemilikan. Seperti yang kita ketahui bahwa CSR ini sudah semakin umum dan sekarang fokusnya ini telah bergeser ke pengungkapan dengan 3 aspek, yaitu ada lingkungan, sosial, dan juga tata kelola. Ketika perusahaan ini mengungkapkan laporan keuangan, maka akan berpotensi untuk memitigasi asimetri informasi antara perusahaan dan juga investor, dan tentunya akan menjadi penghemat biaya modal. Di tahun 2018, ada perusahaan Amerika Serikat yaitu BlackRock, yang mana di dalam surat tahunannya ini pemilik menyatakan bahwa karyawan itu ternyata harus mempertimbangkan keuntungan non-finansial di atas keuntungan finansial. Tentu saja, tidak semua pihak sependapat dengan pernyataan ini. Apakah benar ketika kinerja non-keuangan itu baik, itu akan memperbaiki aspek kinerja keuangan juga? Selain ESG, ternyata struktur kepemilikan ini juga dianggap mempengaruhi biaya modal dan juga R&D perusahaan. Karena ketika perusahaan ini mengatur struktur kepemilikan dengan benar, maka akan efektif memantau manajemen dari tindakan oportunistik dan mengurangi biaya agensi. Selain itu, dengan struktur kepemilikan yang baik, juga akan mampu mengurangi resiko kerugian dan ketidakpastian dalam berinvestasi. Dalam studi ini, terdapat 2 variabel dependen yang akan diuji, yaitu ada biaya modal dan juga investasi R&D. Lalu, apa kaitannya kedua variabel ini? Menurut Hall and Lerner di tahun 2010, perubahan tingkat R&D ini dipengaruhi oleh perubahan struktur modal perusahaan. Mengapa? Karena perusahaan itu perlu mempertimbangkan ketersediaan dana dan akses perusahaan kepada sumber daya yang tersedia, baik internal maupun eksternal, dan memang tidak mudah memutuskan investasi R&D. Terlebih lagi, investasi ini memiliki risiko yang tinggi, walau tujuannya adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Dan ternyata, perbedaan lokasi bursa saham itu juga dapat mempengaruhi hubungan kedua variabel ini. Sebenarnya apa sih urgensi dari studi ini? Kita bisa lihat dari masing-masing poin yang ada. Poin yang pertama, itu karena adanya COVID ini, baik swasta maupun pemerintah mengetatkan pengeluaran untuk kegiatan R&D. Padahal, dengan kegiatan R&D ini perusahaan mampu menang dalam kompetitif pasar. Nah, menurut Menristek di tahun 2020, ternyata anggaran belanja R&D ini juga masih didominasi oleh pemerintah. Padahal, di negara maju itu justru kegiatan R&D ini didominasi oleh perusahaan swasta. Dari angka ini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata masih sangat rendah kesadaran perusahaan akan pentingnya kegiatan R&D. Poin yang kedua, saat ini banyak perusahaan yang menghadapi masalah keuangan dan perlu fokus dengan penurunan biaya modal. Poin yang ketiga, penelitian terdahulu ini lebih fokus dengan negara maju dan hanya memasukkan 3 aspek struktur kepemilikan tanpa kehadiran kepemilikan blockholder. Poin yang terakhir, berkaitan dengan kinerja ESG, stakeholder ini ingin transparansi perusahaan lebih tinggi. Nah, dorongan ini
untuk meningkatkan kinerja ESG juga didukung oleh bursa saham dunia dan juga pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kinerja ESG serta struktur kepemilikan terhadap biaya modal dan investasi pada penelitian dan pengembangan. Pokok bahasan yang kedua adalah landasan teori dan tinjauan pustaka. Teori ini menggunakan teori keagenan yang pada dasarnya berfokus pada hubungan antara pemegang saham dan manajer. Nah, menurut Jensen, biaya agensi ini dibagi menjadi dua kategori. Itu ada biaya agensi ekuitas dan juga biaya agensi utang. Nah, kedua biaya agensi ini dapat diminimalisir oleh pengelolaan biaya modal yang optimal. Nah, pendekatan teori agensi juga untuk mempelajari masalah keuangan yang terkait dengan R&D perusahaan. Lalu apa sih sebenarnya ESG? ESG ini adalah pelaporan non-keuangan perusahaan yang terkait dengan lingkungan, sosial, dan juga tata kelola. Struktur kepemilikan adalah distribusi ekuitas dan modal di antara identitas pemegang saham yang berbeda guna menentukan tingkat efisiensi dan juga keputusan investasi. Ada 4 struktur kepemilikan, yaitu ada kepemilikan institusional, insider, blockholder, dan juga kepemilikan asing. Biaya modal adalah biaya real yang mana harus dikeluarkan oleh setiap perusahaan guna memperoleh dana yang berasal dari hutang dan juga ekuitas. Nah, biaya modal ini nanti menggunakan weighted average of cost of capital pengukurannya. Sedangkan R&D adalah kegiatan untuk menciptakan produk baru untuk memperbaharui produk yang sudah ada guna memperoleh nilai produk di masa yang akan datang tentunya. Pada bagian ini akan menjelaskan pengembangan hipotesis antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis yang pertama ini berkaitan dengan kinerja ESG dan juga biaya modal. Mengapa hubungannya negatif? Jadi faktor ESG ini dapat membuat biaya modal menjadi lebih rendah dan penyebab utamanya adalah meningkatnya transparansi sehingga ada penurunan informasi asimetris. Semakin tinggi kinerja keuangan itu juga akan membuat resiko menjadi lebih rendah seperti biaya pemantauan, ketidakpastian manajerial juga akan lebih rendah, dan paling terpenting adalah pengurangan konflik agensi antara prinsipal dan juga pemegang saham. Hipotesis kedua menjelaskan hubungan antara struktur kepemilikan dan biaya modal. Yang pertama, ini ada kepemilikan institusi yang diperkirakan berpengaruh negatif terhadap biaya modal. Nah, kondisi ini dikarenakan investor jenis ini itu memiliki lebih banyak keahlian dalam memantau manajer, sehingga diharapkan mampu mendorong manajer untuk efisien dalam mengelola perusahaan dan bersama-sama mengambil keputusan keuangan yang tepat dan pada akhirnya akan menurunkan biaya modal. Berbeda dengan kepemilikan institusi, kepemilikan orang dalam itu justru diperkirakan berpengaruh positif terhadap biaya modal. Keberadaan saham manajerial yang tinggi ini akan menyebabkan konflik antara pemegang saham dan juga pemegang obligasi yang mampu meningkatkan biaya hutang perusahaan. Tak hanya itu, manajer tentu saja memiliki keinginan yang lebih kuat dibanding investor lainnya untuk berperilaku yang bertentangan dengan pemegang saham eksternal yang pada akhirnya juga akan meningkatkan resiko perusahaan. Selaras dengan hipotesis sebelumnya, kepemilikan blockholder juga dianggap memiliki kepentingan yang selaras dengan pemilik internal. Nah, kepemilikan jenis ini itu tidak selalu menjamin kinerja yang baik dalam memonitor manajer. Nah, ketika proporsi kepemilikan blockholder ini tinggi, akan menyebabkan kegiatan tunneling dan juga moral hazard sehingga dapat menyebabkan biaya modal perusahaan itu semakin tinggi. Hipotesis 2D menyatakan bahwa kepemilikan oleh investor asing itu ternyata dapat mengakibatkan penurunan biaya modal perusahaan. Keberadaan investor asing ini dianggap sebagai monitor yang efisien dalam mengambil keputusan keuangan dari perilaku miopic manajerial. Efisiensi dari pemantauan ini itu mampu meminimalisir asimetri informasi dan tentu saja dapat meningkatkan kualitas audit. Ketika asimetris informasi ini meningkat, maka tidak ada lagi biaya agensi yang begitu besar. Perbedaan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh investor asing dan domestik itu juga diharapkan akan turut meningkatkan keterampilan manajerial, yang mana membuat perusahaan lebih mudah masuk ke pasar global dan biaya modal juga akan menurun. Hipotesis yang ketiga ini menjelaskan hubungan kinerja ESG dan juga investasi R&D dan diperkirakan hubungannya adalah positif.
Program ESG ini dimungkinkan untuk membangun hubungan yang lebih luas dengan berbagai stakeholder dan pada akhirnya mampu melengkapi pengetahuan internal perusahaan serta memicu inovasi. Perusahaan yang berinvestasi pada R&D ini akan mampu menciptakan produk baru yang unggul untuk memenuhi kebutuhan pasar. Peningkatan inovasi ini dipicu oleh tingkat kinerja ESG yang baik. Keberadaan investor institusi juga dikaitkan dengan peningkatan investasi R&D di perusahaan. Karena investor jenis ini memiliki orientasi jangka panjang dan cenderung mempertahankan hubungan investasi. Mereka juga akan lebih mudah dalam mengumpulkan informasi untuk mengurangi adanya asimetris. Ketika investor ini memiliki kedudukan yang kuat, maka akan mempengaruhi perilaku manajer untuk berfokus pada laba jangka panjang dengan berinvestasi pada R&D. Namun, kepemilikan manajerial justru akan menurunkan tingkat investasi R&D karena mereka menghindari investasi yang memiliki resiko tinggi. Ketika manajer memiliki kelebihan hak kontrol, maka akan terlibat kegiatan tunneling dan berfokus pada keinginan pribadinya seperti ekspektasi harga saham yang terrepresentasi dari laba jangka pendek. Terdapat hubungan yang sama investor blockholder dan investor asing itu terhadap investasi R&D, yaitu menunjukkan arah yang positif. Kehadiran investor blockholder ini mampu menutup kesenjangan informasi karena mereka ini lebih mudah untuk mengumpulkan informasi lebih banyak dibandingkan dengan investor lainnya. Nah, dengan banyaknya proporsi kepemilikan yang mereka miliki, itu tentu mampu menekan para manajer untuk meningkatkan pengeluaran R&D. Keberadaan investor asing pun juga dianggap dapat meningkatkan efisiensi karena membantu perusahaan untuk mengurangi asimetris. Dan tentunya mengurangi berbagai masalah yang ada. Dengan turut membantu menerapkan tata kelola yang kuat dan memberikan dukungan pembiayaan akan mendorong arahan inovasi perusahaan. Berikut adalah model penelitian yang digunakan. Terdapat dua model, itu yang pertama menjelaskan hubungan terhadap biaya modal dan yang kedua terhadap investasi R&D. Pokok bahasan yang ketiga adalah metode penelitian. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan desain penelitiannya adalah explanatory. Dalam mengukur ESG, kami menggunakan skor ESG dari Thomson Reuters yang ada di database untuk mengukur struktur kepemilikan. Di sini diukur masing-masing jenis, baik itu kelembagaan, orang dalam, pemegang blok, dan juga kepemilikan asing. Menariknya, untuk mengukur R&D tidak serta-merta hanya menggunakan pengeluaran R&D, namun rasio antara R&D dan total aset yang disebut dengan RDI. Sedangkan untuk mengukur biaya modal, ini menggunakan weighted average cost of capital, dan studi ini juga menggunakan 4 jenis variabel kontrol, itu ada jenis industri, rasio utang, laba atas aset, dan juga ukuran perusahaan. Sampel yang digunakan adalah seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020 dengan metode purposive sampling. Dan data yang digunakan adalah data sekunder dengan tipe data panel dan juga data rasio. Analisis yang kami gunakan ada 4 jenis, yaitu ada uji asumsi klasik, koefisien determinasi, regresi linear berganda, dan juga uji T parsial. Outline yang keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan. Ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah sampel yang berhasil diolah dalam tesis ini. Awalnya terdapat 735 perusahaan, namun beberapa perusahaan itu harus dieliminasi karena memang tidak sesuai dengan kriteria pengambilan sampel. Sehingga jumlah perusahaan yang berhasil untuk diolah itu sebanyak 46 perusahaan. Sebelum melakukan pengujian T parsial dan regresi linear berganda, data yang diuji ini harus lolos uji asumsi klasik terlebih dahulu. Yang pertama adalah uji normalitas. Nah, untuk menguji apakah dalam model regresi ini distribusinya normal atau tidak, itu kalau kita lihat pada tabel uji normalitas, baik model 1 atau model 2, nilainya lebih dari 5%. Maka model regresi ini berdistribusi normal. Model uji yang kedua ini adalah heteroskedastisitas, dan jika dilihat dari tabel kedua, ini semua nilainya, nilai signifikansinya lebih dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian yang ketiga adalah uji multikoliniaritas yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ini ditemukan adanya korelasi antara masing-masing variabel independen atau tidak. Nah, untuk itu, kita perlu melihat nilai VIF dan nilai toleransinya. Nilai VIF itu harus kurang dari 10 dan nilai toleransinya harus lebih dari 0,1. Jika dilihat dari tabel ketiga, maka studi ini tidak terjadi gejala multikol. Lalu bagaimana dengan koefisien determinasi?
Untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel independen dan juga variabel dependen, ini menggunakan nilai adjusted R-square. Model 1 itu mengartikan bahwa kinerja ESG dan struktur kepemilikan mampu menjelaskan biaya modal sebesar 23,9% dan menjelaskan investasi R&D sebesar 15,6%, sedangkan sisanya itu dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel penelitian. Tabel pertama ini menunjukkan hasil dari model regresi penelitian yang dilihat dari angka unstandardized coefficient beta. Dan tabel kedua ini adalah hasil dari pengujian hipotesis T parsial. Dan seluruh hipotesis penelitian ini terdukung, kecuali dua, yaitu hubungan antara investor blockholder terhadap biaya modal dan juga investor blockholder terhadap investasi R&D. Untuk kepemilikan blockholder dan biaya modal itu hasilnya tidak signifikan karena memang p-value-nya lebih dari 5%. Sedangkan untuk kepemilikan blockholder dan R&D itu signifikan namun arahnya negatif sehingga berlawanan dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Lalu apa sih alasan yang mendasari bahwa tidak ada hubungan antara blockholder dan juga biaya modal? Hasil ini mungkin disebabkan karena mayoritas perusahaan publik di Indonesia itu masih merupakan perusahaan milik keluarga sehingga adanya monitoring oleh pihak blockholder ini cenderung tidak mempengaruhi keputusan kreditur atau investor lain dalam menentukan biaya modal perusahaan. Selain itu, karena kepemilikan mereka masih kalah jauh dibandingkan dengan blockholder, maka pemilik keluarga ini memiliki bargaining power yang lebih kuat dibandingkan dengan pemegang blok. Ada kemungkinan juga bahwa pemegang saham keluarga ini tetap mengesampingkan saran yang diberikan oleh pemegang blok karena mereka menghindari adanya pemindahan kekayaan dari pemegang saham minoritas. Oleh sebab itu, ketika pemegang blok ini berinvestasi pada negara yang tinggi kepemilikan keluarganya, maka pemantauan mereka itu tidak akan optimal dan tidak akan mempengaruhi keputusan manajemen. Temuan pada penelitian ini juga menunjukkan hasil negatif dan signifikan antara kepemilikan blockholder dan juga investasi R&D. Nah, hal ini tidak semua blockholder itu memantau perusahaan yang diinvestasikan. Kepemilikan ini akan memantau lebih efektif ketika berinvestasi pada perusahaan dengan tata kelola yang kuat. Selain itu, ketika investor jenis ini berinvestasi pada perusahaan yang memiliki tata kelola yang lemah, maka mereka akan menganggap bahwa tidak mendapatkan pengembalian yang sebanding dengan resiko yang mereka pikul. Kondisi ini dikarenakan biaya pemantauan dan akses informasi yang mereka harus keluarkan itu semakin mahal. Dan mereka akan memantau manajer jika manfaat yang didapatkan itu melebihi biayanya. Terlebih lagi, R&D adalah proyek yang beresiko tinggi sehingga blockholder akan cenderung mendukung keputusan manajemen untuk lebih memikirkan laba jangka pendek. Di pasar negara berkembang ini juga sering ditandai dengan masalah agensi yang tinggi dengan pengambil alihan pemegang saham minoritas oleh pemegang saham yang besar, yang mana mampu memperburuk masalah agensi. Mungkin inilah yang menyebabkan kepemilikan blockholder akan terlibat dalam perilaku miopik untuk mendorong manajer dalam mengurangi investasi R&D dan meningkatkan laba jangka pendek. Pokok bahasan yang terakhir adalah simpulan. Simpulan dari studi ini dari model yang pertama yaitu kinerja ESG, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya modal. Kepemilikan orang dalam ini berpengaruh positif, sedangkan kepemilikan blockholder tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Pada model yang kedua, seluruh variabel ini berhubungan positif terhadap R&D kecuali kepemilikan orang dalam dan blockholder yang menunjukkan hubungan negatif dan signifikan. Keterbatasan studi ini ada dua, yaitu studi ini tidak menguji sejauh mana persentase proporsi kepemilikan ini dapat menguntungkan perusahaan. Dan juga data penelitian hanya sebatas di Indonesia, sehingga hanya bisa digeneralisasi di kawasan negara Indonesia saja. Untuk implikasi terdapat 2 poin, yaitu implikasi teoritis yang mana menambah literatur ESG dan struktur kepemilikan, serta implikasi praktisnya adalah seperti pihak manajemen, pemilik, investor domestik, investor asing, pemerintah, dan juga regulator. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Malcolm X, tokoh hak asasi manusia, yang mengatakan bahwa pendidikan adalah sebuah paspor untuk masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Sekian presentasi hasil tesis saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen. Mohon maaf jika dalam memaparkan masih terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.